warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat? Yang oke. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang talak. Di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pernikahan. Terus hari ini kita akan belajar tentang talak. Apa yang kalian tahu tentang talak? Cerai. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu Ibu harap kalian mampu memahami pengertian talak, hukum talak, rukun talak, dan macam-macam talak. Lalu bisa merefleksikan hikmah yang diisyaratkan talak dan komitmen menjaga keutuhan keluarga. Nah, yang selanjutnya apa sih itu pengertian talak? Nah, talak itu secara bahasa yaitu berasal dari kata Arab yaitu al-itlaq yang artinya berarti melepas atau membebaskan ikatan. Nah, secara istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang diisyaratkan Islam, sehingga istri menjadi halal bagi laki-laki lain setelah berakhirnya masa iddah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hukum talak. Hukum talak dalam Islam itu tidak selalu sama, tapi terdapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama yaitu ada hukum yang dihukumi wajib. Apabila terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri dan sudah tidak dapat didamaikan. Lalu yang kedua yaitu ada hukum yang dihukumi sunnah. Yang dihukumi sunnah itu apabila istri memiliki akhlak yang buruk atau tidak menjalankan kewajiban agama sehingga sulit diperbaiki. Nah, yang ketiga ada yang dihukumi haram. Nah, apabila talak dijatuhkan dengan cara yang dilarang syariat, misalnya saat istri sedang masa haid itu dihukum talak, itu hukumnya haram. Yang selanjutnya yaitu ada rukun talak. Nah, rukun talak itu ada 3. Yang pertama, orang yang menalak yaitu suami dengan syarat harus muslim, balik, berakal, dan atas kehendak sendiri, tidak dengan paksaan. Nah, yang kedua yaitu istri yang ditalak dengan syarat sah menjadi istri dari suami yang menalak tersebut. Yang ketiga yaitu ada sigot atau ucapan talak, baik dengan lafaz sari atau jelas atau tegas seperti aku talak kamu, maupun kinayah yaitu sindiran yang disertai dengan niat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada syarat sah talak. Suami yang menalak dalam keadaan sadar itu suami yang menalak itu harus dalam keadaan sadar, tidak mabuk, tidak gila, dan tidak dalam paksaan. Nah, yang kedua yaitu syarat sah yang kedua yaitu dilakukan dengan kesadaran dan kehendak penuh, tidak dengan paksaan. Kita kembali lagi ke syarat yang pertama. Lalu yang terakhir yaitu tidak boleh dalam kondisi marah yang sangat hebat hingga hilang akal seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam talak. Talak yang pertama yaitu ada talak raj'i atau talak raj'i itu salah satu talak satu atau
selanjutnya mari kita simak video ini. Kelihatannya bahagia, tapi siapa sangka tiap rumah tangga punya ujian yang tidak terlihat. Rumah tangga itu bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang bertahan di tengah ujian. Setiap rumah tangga diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang diuji ekonomi, komunikasi, bahkan kepercayaan. Yang terlihat harmonis di luar belum tentu bebas dari masalah di dalam. Uniknya, ujian itulah yang justru bisa menguatkan kalau dihadapi bersama. Kunci rumah tangga bukan tanpa masalah, tapi bagaimana cara saling memahami, berkomunikasi, dan tetap memilih bersama. Kalau kamu lagi diuji dalam rumah tangga, ingat, kamu gak sendirian. Yuk saling kuatkan, bukan saling menyalahkan. Tertarik bikin animasi seru, kelihatannya bahagia, tapi Nah, jadi ya teman-teman, jadi kita dalam berumah tangga itu harus saling menjaga komunikasi, menjaga harmonisasi, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok itu menerima satu kasus berbeda. Kasus berbeda dan lalu didiskusikan dengan kelompok kalian. Ibu akan kasih waktu selama 1 menit. Bu, dua kelompok aja, Bu. Oh iya, 2 kelompok. Iya, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan. Ya silakan kelompok 1. Benar sekali. Sekali ya Bu, di sini saya meneliti kasus Pak Ahmad marah kepada istrinya lalu mengatakan aku ceraikan kamu. Itu adalah talak pertama setelah beberapa minggu ia menyesal dan ingin kembali kepada istrinya sementara masa iddah istrinya belum selesai. Pertanyaannya di sini termasuk jenis talak apa? Berarti talak tadi itu adalah talak roj'i. Kemudian apakah suami masih boleh merujuk? Nah, jawabannya suami masih boleh merujuk selama masa iddah. Dan yang terakhir, apakah perlu akad nikah baru? Tidak perlu akad nikah baru. Itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok 2. Oh, ya. Ya, ini mau presentasikan di kelompok 2. Di sini ada yang kasus tentang seorang suami ingin menceraikan istrinya sebelum mereka hidup bersama. Kalau sudah tutup setelah beberapa bulan mereka ingin menikah kembali. Pertanyaannya, ini termasuk di talak apa? Jawabannya ini termasuk talak lain subro. Terus pertanyaan kedua, apakah ini bisa langsung merujuk? Jawabannya tidak bisa langsung merujuk saat itu karena masih dalam masa iddah. Dan terakhir, apakah syarat jika ingin kembali nikah? Jika ingin